Ya, jadi di video kali ini gue akan bahas tentang time value of money dengan mengambil contoh PT Budi, PT Abdi, sama teman gue yang kena tipu dari PT A gitu. Maksudnya kalau cerita itu kan PT A sama PT teman gue gitu. Ada ceritanya PT A itu ternyata bisnis plannya menipu gitu. Setelah ditipu kan kita harus cek nih apa sih yang terjadi akhirnya dengan PT teman gue, PT Abdi, PT Budi gitu. Oke, gini ya. Anggap skenario nya ada beberapa. Skenario satu, PT si Budi, PT Budi mensuplai kan supply contoh 1M ke PT A. Tapi PT A nggak bayar-bayar. Sisalah bayarnya cuma 500 juta gitu. Berarti PT Budi kasnya itu kehilangan 500 juta. Nah, berarti PT Budi hanya bisa hidup dengan uang sisanya, yaitu 500 juta yang sudah dibayar. Karena 500 juta PT Budi sudah tidak bisa melakukan transaksi 1 miliar lagi karena 500 jutanya itu belum dibayar. Oke? Dengan uang yang hilang ini, setiap tahun kan ada yang namanya investasi berjalan kayak itu kan, ada namanya inflasi. Inflasi itu kan 2% gitu. Anggap aja 2%, faktornya ada macam-macam sih. Jadi uang itu kalau di luar ngomongin tentang kerjaan gitu, uangnya berputar, uang lu itu akan dimakan waktu 2% per tahun. Sekarang perspektifnya berbeda nih. Tadi kan kalau uang lu diemin, atau uang lu pinjem ke temen lu yang ngutang makan bakmi, bukan buat bisnis, ngutang makan bakmi, terus gak dibayar-bayar selama setahun gitu. Ya, kerugiannya adalah minus 2% per tahun. Jadi, mestinya kalau temen lu ngutang, temen lu tuh mesti bayar minimal banget. Bukan minimal banget. Minimal banget ya utang nominal awal. Ya, idealnya adalah membayar hutangnya plus inflasinya, yaitu 2% per tahun. Oke, ini bukan bisnis. Gua anggap ini duit ngilang terus dimakan waktu. Oke. Sekarang perspektifnya kita ganti 500 juta ya, 500 juta PT Budi yang hilang ini dalam bentuk bisnis. Oke. PT Budi dengan uang 5, setiap transaksinya PT Budi itu mendapatkan keuntungan yaitu 1%. Dengan metode pembayaran dalam setiap satu bulan, PT Budi kan per transaksi, setiap satu transaksi PT Budi mendapatkan keuntungan 1% bersih. Nah, setiap bulan PT Budi itu bisa bertransaksi sebanyak 20 kali, yaitu 20%. Sampai sini nyambung? Oke. Berarti dengan uang 500 juta yang hilang, setiap bulannya si PT Budi ini mengalami kerugian, ya uang 500 juta modalnya nggak balik-balik, sama 20% dari 500 juta, yaitu 100 juta setiap bulan. Dan ini bunganya eksponen. Sial, maksudnya bunga berbunga karena ini kan per bulan. Di kondisi di bulan 1. Bulan 2 berarti minusnya itu PT Budi adalah 500 juta min 100 juta bulan lalu ditambah lagi minus 20% dari total akumulasi 600 juta. Bunga berbunga jadinya. Oke. Jadi kalau PT si A nggak bayar si Budi, itu nggak cuma
yang penting kan gue udah nyicil utang lu. Enggak men, lu itu sudah mengganggu cash flow perusahaan orang lain, dimana mestinya si PT Budi udah bisa beli Alphard, nggak cuma bisa beli Agia doang. Kayak maksud gue, kalau lu nggak nipu, ini PT Budi bisa beli Alphard. Kayak misalnya lu nggak nipu dan si misalnya PT A nggak nipu dan PT A juga nggak, akhirnya nggak bertransaksi dengan PT Budi, intinya PT Budi kagak kenal hidup PT A sama sekali, PT Budi itu sudah bisa beli Alphard. Tapi masalahnya gara-gara PT A itu nipu PT Budi, si PT Budi nggak bisa beli Alphard. Agia aja nyicil, itu pun DP udah paling murah, yang loannya itu 5 tahun, yang cicilannya paling mahal. Kayak gara-gara lu, ini ada orang yang kesusahan gitu. Time value of money-nya tuh ada beberapa perspektif gitu. Ada yang dimakan time value of inflasi, ada yang time value of money kehilangan opportunity profit atau opportunity bisnis. Karena kan mestinya bisa aja gue kasih ke PT Budi, bisa aja kasih ke PTB yang lebih valid, ternyata transaksinya nggak nipu, yang bisnis plannya emang jual beli ayam, bukan nipu ayam terus nipu ayam ngasih DP nipu ayam gitu. Kayak jadi ketika PT A cuma bayar pokoknya doang, ya PT Budi ya masih marah lah. Enggak men, lo harus bayar kerugian gue, karena ya lu ngerugiin gue pertama modal, kemudian opportunity profitnya, opportunity bisnis ke tempat lain buat expand atau buat nambahin cuan, lu bakal ngeganggu. Jadi PT Budi ya, yang mesti dilakukan PT Budi ya apa ketika ditipu PT A? Ya lu cek lagi sih PT Budi, apakah bisnis lu itu rentan hubungannya dengan penipu-penipu seperti PT A. Kalau enggak, ya udah go ahead lu jalanin. Kalau iya, dan lu harus cari tahu men cara antisipasinya gimana. Apakah lu filter atau lu ganti barang jualan lu, ganti model bisnis, ganti usaha. Karena ini serem kalau dibiarin. Kalau lu pakai mindset ya nggak apa-apa kan, gue ruginya 500 juta tapi gue sama yang 2 miliar untung kok. Kayak gimana? Maksud gue ya, rugi is rugi, dan ditipu itu bukan merupakan kerugian yang dihadapi terus menerus. Ya ditipu cukup sekali aja sih, habis itu ya udah nggak usah ditipu lagi. Ya harus antisipasi. Kalau lu masih ditipu dengan cara yang sama, ya berarti lu goblok. Ya lu emang pengen bisnis tuh nggak mau maju aja gitu. Kayak jadi PT Budi ini harus berhati-hati dengan model yang PT A. Ya balik lagi, lu filter atau lu ganti bisnis model atau lu ganti tempat bisnis, ganti usaha. Kalau itu problemnya belum solve, berat sih lu ngejalaninnya. Kayak ya masa lu setiap transaksi deg-degan antara gue dapat 2 juta atau gue rugi 200 juta ya. Ya yang kayak gitu kan berat kan kalau pola pikir kayak gitu. Jadi time value of money, intinya yang mau gue sampaikan di sini ada 2. Kalau konsepnya bisnis, ya lo harus ngitung dengan kerugian bisnis yang lo alami gara-gara duitnya hilang, lo nggak bisa dapat duit yang lain. Kalau lo bentuknya simpan pinjam sama teman lo minjem memang buat lagi susah, entah buat bayar uang kuliah kayak atau apa kayak gitu, lo mau bantuin, ya udah dibalikin modal, ya syukur-syukur dibalikin sama dimakan inflasinya. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Tapi ya gue mau ngasih tahu perspektif di tempat yang lain nih, dari perspektif orang yang dipinjemin gitu. Karena oh ya, gue sempat lihat nih di berita, tapi ntar aja, itu buat sekilas aja di Netpage ya. Oke, di video selanjutnya mungkin gue akan bahas apa ya, tadi gue habis bahas Ponzi, gue udah bahas tentang time value of money, tentang cutting budget. Tapi sebelumnya nanti akan gue tambahin dengan konten yang lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and